Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan terakhir yang saya tidak tahu ini ya, sudah berapa pertemuan saya sampai lupa ini ya. Berapa pertemuan dari fikih zakat ini, tetapi tidak pentinglah berapa kali kita ketemu, tetapi ada banyak sekali topik-topik kajian yang saya kira harus menjadi upaya prioritas bagaimana menjadikan zakat ini. Yang sering saya sampaikan dalam setiap pertemuan adalah zakat ini memiliki nilai yang sangat besar, nilai yang sangat potensial, ya. Maka nilai yang sangat potensial, peluang yang sangat potensial ini harus benar-benar bisa kita manfaatkan secara baik. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, langsung saja yang pertama adalah yang perlu menjadi concern kita adalah sudah tampak ya share screen-nya ya. Sudah, Ustaz. Nah, yang pertama adalah kita lihat dari sisi strukturisasi zakat. Secara sederhana, strukturisasi zakat ini adalah upaya untuk bagaimana menjadikan zakat ini menjadi satu kegiatan atau lembaga yang memang memiliki target-target real, baik target jangka pendek, menengah maupun panjang. Kita mulai dari legalisasi. Jelas bahwa dari sisi legalisasi, zakat ini legal. Bahkan zakat ini di dalam agama Islam itu menjadi rukun Islam. Ya, ketika menjadi rukun Islam, artinya bahwa dari sisi legalitas, dari sisi legalisasi jelas, nyata. Maka karena zakat itu nyata menjadi rukun Islam, zakat itu dihukumi wajib, ya. Maka yang kedua adalah jangan hanya sebatas pada legalisasi, tetapi pada level sistematisasi. Apa yang dimaksud dengan sistematisasi itu? Yang dimaksud dengan sistematisasi itu, maka zakat ini harus menjadi gerakan sosial. Zakat itu harus menjadi gerakan bersama dengan tujuan, ya, dengan main goal, dengan goal utama yang harus difahami oleh semua khalayak. Ketika saya dalam fikih zakat ini sering menyampaikan bahwa zakat itu harus lebih dari sekedar kegiatan rutin tahunan. Tapi zakat itu harus benar-benar disistematisasi menjadi satu gerakan sosial, gerakan yang masif, gerakan yang bisa menggerakkan seluruh sentimen masyarakat yang berkemampuan, agar apa? Agar ada produk besar yang harus menjadi tujuan dari zakat itu sendiri. Saya membayangkan 300 triliun yang diterima oleh Badan Amalan atau Badan Zakat Nasional, 300 triliun. Saya kira ada banyak yang bisa dilakukan dengan zakat itu. Yang pertama misalnya, kurangi dan hilangkan angka kemiskinan. Ya, kurangi atau bahkan hilangkan angka kemiskinan. Nggak boleh lagi ada orang miskin di muka bumi pertiwi ini. Kelihatannya agak lebay, tetapi itu nyata bahwa Islam mampu kok menghadirkan kemapanan secara ekonomi, Islam mampu meningkatkan harkat dan derajat masyarakat. Nah, maka 300 triliun itu bagaimana? Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Ya, kalau disuruh berteori kan nggak apa-apa ya Mas Tommy ya. Kalau saya berteori dari sisi ideal harus optimis. Ya, kalau Rasulullah mampu membangun itu di Madinah, ya, maka umat Rasulullah sudah sepatutnya menjadikan ini sebagai satu renungan. Yang pertama, bagaimana menghilangkan
masyarakat miskin di muka bumi ini? Yang pertama adalah mereka harus diberi soft skill. Mereka harus memiliki kompetensi. Mereka harus memiliki mental memberi, bukan mental meminta. Maka kalau dulu ada gerakan TDA, gerakan tangan di atas, itu kan didasari pada riwayat aliyadul uliya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Bahkan kalau bicara pada ranah psikologi, bahwa tangan di atas itu adalah spiritual happiness, tapi tangan di bawah itu adalah material happiness. Spiritual happiness itu terjadi ketika orang berbagi, sementara material happiness ya kebahagiaan atau happiness itu terjadi ketika orang itu masih mencari dan berharap. Maka zakat itu harus dijadikan sebagai ya dana yang digunakan untuk kepentingan yang sangat besar, bukan hanya pada level domestik, tapi level nasional bahkan internasional. Bagaimana nih terutama? Orang Islam itu harus pintar. Orang Islam harus maju dari sisi IT. Orang Islam itu harus memiliki mental kompetisi yang kuat. Orang Islam itu harus mampu berada di garda terdepan. Nah, kalau itu sudah ada, maka sekarang tinggal distrukturisasi. Saya kira kalau dari sisi yang ketiga ini saya kira sudah ada. Cuman belum maksimal. Belum maksimalnya itu kenapa? Belum maksimalnya itu karena selama ini zakat itu masih menjadi rutinitas, dikumpulin, disalurkan, dikumpulin, disalurkan, dikumpulin, disalurkan. Bagaimana kemudian zakat ini menjadi gerakan sosial? Berapa nih punya masyarakat miskin? Ada berapa masyarakat miskin di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, ya, Sulawesi? Ada berapa masyarakat miskin di Indonesia ini? Maka sudah saatnya harus digarap itu. Ya, sudah harus digarap. Bagaimana cara menggarapnya? Kita lihat, orang miskin itu karena apa? Karena tidak bisa kompetisi kerja. Kenapa tidak bisa kompetisi kerja? Salah satunya kurangnya pendidikan dan kurangnya skill. Maka yang kurang pendidikan, bagaimana kemudian zakat dialokasikan untuk ya gerakan sukses belajar. Kalau misalnya persoalannya karena kurang skill, bagaimana kemudian zakat membuat satu program 1000 training di seluruh Nusantara, ya kan? Training tentang entrepreneurship. Nah ini dengan cara begini, maka zakat itu tidak hanya kemudian bicara hanya pada ranah ya rutinitas menunaikan kewajiban, tetapi lebih pada bagaimana kewajiban ini mampu ya menciptakan goal-goal besar, target-target besar, dan itu bisa menyentuh semua lapisan yang ada di masyarakat. Maka dengan cara strukturisasi zakat ini, maka harta zakat akan dialokasikan kepada sektor-sektor yang sudah kita bahas 2 hari ini, yaitu pada sektor produktif. Konsumtif dan produktif tetap, tetapi bagaimana porsi yang lebih besar itu harus dialokasikan kepada sektor yang produktif. Bagaimana orang itu kemudian menjadi rajin, bagaimana orang itu langsung memiliki skill. Bahkan mindset yang harus dibangun adalah kalau hari ini Anda menjadi mustahik, menjadi penerima zakat, masuk fuqara masakin, bagaimana tahun depan, bagaimana 2 tahun ke depan, Anda sudah minimal tahun depan, Anda sudah tidak lagi jadi mustahik. Syukur-syukur Anda sudah menjadi muzaki, menjadi orang yang membayar zakat. Motivasi-motivasi seperti ini perlu dibangun. Supaya apa? Supaya kita bangga nih. Ada pilar Islam bernama zakat yang ternyata menumbuhkan etos kerja yang hebat, menumbuhkan perilaku yang baik, menumbuhkan mental kompetisi yang positif. Nah, ya ini maka apa yang kita bahas ya dalam ya mungkin sekitar berapa kali pertemuan ya 8 pertemuan inilah ya 8 pertemuan ini kita benar-benar dihadapkan pada satu tantangan besar bahwa zakat harus distrukturisasi untuk mencapai goal-goal besar.
Yang kedua, maka mainstream yang harus dibangun ya di dalam menciptakan strukturisasi zakat itu adalah yang pertama adalah bahwa apa yang sudah dibangun dari sisi pemberdayaan masyarakat secara konsumtif, ya, pemberdayaan masyarakat secara konsumtif, ya, ini harus menjadi titik tolak untuk menciptakan sektor-sektor yang lebih produktif. Ya, ini saya gambarkan konsumtif itu adalah orang selama ini sudah nyaman dengan mendapatkan harta zakat. Orang itu sudah nyaman dengan hanya memiliki, ya, orang itu sudah nyaman dengan memiliki harta atau mendapatkan harta zakat. Ada yang nyaman dengan mendapatkan 100.000, ada yang nyaman mendapatkan 200.000. Nah sekarang bagaimana itu dialihkan pada sektor produktif, Pak? Kalau Anda saya kasih 200.000, Pak, uang ini habis. Bapak beli beras, Bapak beli telur, Bapak beli minyak, ikan, ya. Lalu kemudian sampai rumah ketemu dengan anggota keluarga, 200.000 habis, Pak. Ya, terus bagaimana solusinya? Solusinya sekarang, Pak, saya kasih 200 juta, Pak. Bukan 200.000, tapi saya kasih 200 juta, Bapak buka toko. Ya, Bapak buka toko, kami kasih supervisi, kami akan datangkan praktisi, ya, kami akan datangkan pemain-pemain retail, Bapak akan dibina, Bapak akan dikawal, ya, Bapak akan diberi edukasi, Bapak akan dibagi pengalaman bagaimana mengelola retail ini, ya, 200 juta, Pak. Ya, kami ambilkan dari dana zakat, tapi Bapak jangan main-main. 200 juta ini adalah duit zakat, Pak. Bagaimana supaya Bapak itu, ya, kalau hari ini Bapak masih terima zakat, bagaimana tahun depan Anda, ya, Bapak sudah harus bayar zakat. Kan mentalitas ini kan harus dibangun kan, gitu kan? Karena apa? Itu bukan ilusi, bukan imajinasi, bukan lebay. Kenapa? Saya mengalami sendiri. Ketika kami di organisasi zakat itu kemudian ada petani di Gunung Pati, ya, itu kami kasih budidaya jamur tiram. Ya, kami datangkan instruktur, kami datangkan tim marketing, kami datangkan tim pembuat kumbung, ya, kumbung jamur tiram itu. Kami datangkan ini, bukakan jaringan dan sebagainya, luar biasa. Dulu mereka untuk dapat uang sehari misalkan 20-30 ribu susah, sekarang sudah punya karyawan banyak, ya, meskipun akhirnya tutup karena sakit, ya, tapi kan sempat berjalan 3-4 tahun lumayan, ya. Nah ini pemberdayaan zakat yang begini ini menurut saya penting supaya apa? Supaya kita tinggal aja, nggak hanya duduk manis, jangan puas kasih orang 200.000, tapi bagaimana orang itu puas suatu saat dia bisa ngasih 200.000. Ya, caranya bagaimana ya? Sektornya sektor produktif itu. Ini namanya zakat dengan skema produktif. Jadi harta zakat itu diarahkan kepada bagaimana orang itu pinter. Zakat itu diarahkan kepada bagaimana orang itu memiliki skill hebat. Bagaimana zakat itu diarahkan kepada bagaimana orang itu mampu, ya, berdaya secara ekonomi, mandiri secara ekonomi. Nah, ini sektornya adalah sektor produktif. Nah, oleh karena itu, maka kemarin juga sudah kita bahas tuntas, ya, tentang zakat dan pajak. Ya, hitung-hitungannya bahwa zakat dan pajak ini tetap harus dimasukkan dua-duanya. Cuman supaya bisa menjadi jalan tengah, maka ketika Anda lihat pada prosedur penghitungan zakat ini, ya, pada prosedur penghitungan zakat ini, ya, maka pembayaran pajak itu bisa dimasukkan pada poin B, kewajiban. Sehingga ketika nanti di total akhirnya, maka zakat yang dibayarkan itu termasuk di sana adalah harta tersebut sudah dikurangi dengan pengeluaran pajak. Ya, sudah dikurangi dengan pengeluaran pajak. Makanya kalau disimulasikan, ya, akan seperti ini. Ya, ini adalah simulasi. Ini adalah simulasi tentang,
ya, bagaimana seharusnya zakat itu dibayarkan. Ini contoh yang paling sederhana bagaimana kemudian semua harta zakat itu dikumpulkan, ya, punya emas berapa, punya perak berapa, punya tabungan berapa, punya deposito berapa, punya cash berapa, termasuk punya piutang berapa. Piutang ini harus dimasukkan selama orang itu yakin bahwa orang yang berhutang itu akan bayar. Tapi kalau orang punya piutang, nah, maka pemilik uang ini kemudian tidak yakin, bahkan pesimis bahwa orang yang berhutang itu bisa membayar, maka itu boleh tidak dimasukkan dalam harta zakat terkumpul. Setelah itu ditotal semuanya, maka berikutnya adalah kewajiban. Ya, cara yang kedua, semua kewajiban yang harus dikeluarkan harus ditotal semuanya. Setelah itu harta setelah kewajiban. Nah, itu neto. Poin A dikurangi poin B adalah menghasilkan C. C ini penting untuk mengetahui apakah netonya itu, ya, kurang dari 1 nisab atau sudah sama atau lebih dari 1 nisab. Nah, hitungan nisab itu didasarkan kepada emas. Ya, nilai emas yaitu 85 gram emas yang 21 karat. Nah, kita tentu mengkonversi nilainya itu berdasarkan atas harga yang ada di pasaran. Ya, harga yang ada di pasaran itu bagaimana. Dan baru setelah itu kemudian adalah zakat dibayar. Maka 2,5% itu tidak diambilkan dari total nilai pada A, tetapi total nilai pada C. Ya, karena C itu adalah neto dari poin A dikurangi poin B. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana zakat itu ditasarrufkan. Asnaf 8 sudah kita bahas tuntas. Fuqara, masakin, amil, clear. Ketika kita bicara tentang budak, ya, hari ini kita tidak menemukan budak sebagaimana sahabat Bilal. Tetapi budak dalam pengertian yang lebih kontekstual, budak itu bisa dimaknai beberapa. Di antaranya adalah 1, pengungsi akibat perang. Ya, pengungsi muslim itu bisa dimasukkan dalam kategori budak. Yang kedua adalah tawanan politik atau tahanan politik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terisolir karena korban perang, dia tidak bisa kemana-mana sehingga dia boleh mendapatkan harta zakat itu. Itu budak. Berikutnya adalah ghorim, orang yang hutang. Orang yang hutang ini adalah orang yang kemudian mengalami pailit atau tidak mengalami pailit tetapi menanggung beban hutang yang banyak. Tapi hutang itu dipakai untuk ke kalimat Allah. Untuk apa? Perjuangan di jalan Allah. Bukan utang buat KPR-nya, bukan utang buat nyicil mobilnya, bukan utang buat renovasi rumahnya, tetapi utang itu dipakai karena untuk di jalan Allah. Sabilillah, para pejuang Allah ini maknanya juga sangat luas. Tidak hanya mereka yang angkat senjata perang seperti tentara, polisi, tetapi sabilillah mereka yang memperjuangkan kalimat Allah. Takmir masjid, ya. Takmir masjid itu boleh dapat, imam masjid itu boleh dapat, kiai, ustadz, dan sebagainya. Ya, itu adalah apa? Bagian dari sabilillah. Ibnu Sabil itulah anak-anak kos ini juga perlu, ya. Anak kos ini perlu dibantu karena apa? Karena saya selalu mengingatkan bahwa orang diberi zakat itu bukan karena kebutuhan ekonomi, tapi ada kebutuhan psikologi dan kebutuhan apresiasi. Seperti amil, misalnya panitia zakatnya itu orang kaya, kenapa dia bisa mendapatkan zakat? Karena bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi, tapi kebutuhan apresiasi, kemauan dia di dalam mengelola, ya, atau menjadi panitia zakat. Ada yang kebutuhan psikologi, contohnya apa? Mu'alaf. Orang yang mu'alaf itu perlu dikasih zakat sekalipun dia kaya. Kenapa? Kebutuhannya adalah pendampingan psikis, supaya merasa ada keberpihakan dan lain sebagainya. Begitu Mas Tommy yang bisa saya sampaikan sebagai review dari materi yang sudah saya sampaikan dalam 7 atau 8 pertemuan sebelumnya, dan saya kira bisa ditangkap ya Mas ya, bagaimana seharusnya zakat itu diarahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.